Sobat CWK, karena kemarin ceritanya mungkin agak panjang dan banyak ya ceritanya. Jadi kita lanjut di part 2 ini. Di mobil customer juga pernah itu? Ya, itu kan ceritanya kan adalah salah satu customer ya Mbak. Customer kita kan kebetulan kan banyak yang Cina. Ada juga yang orang biasa lah. Berarti memang tepatnya ini bisa dibilang kayak setengah angker gitu ya Mbak Disa ya? Mungkin Atau ya, memang Mbak. bangunannya itu sudah lama tidak terpakai atau gimana? Kalau asal usul bangunannya sih saya nggak tahu. Kurang tahu ya. Iya, cuman emang bangunannya kan luas juga kan. Terus kan banyak lampu itu nggak terlalu yang banyak gitu Oh, loh Mbak. jadi lampunya itu nggak terlalu, penerangannya kurang. Iya. Nah, waktu di mobil customer itu siang-siang malah Mbak. Siang-siang. Itu siang-siang itu saya kan dari jauh kan saya lihat ini. Kok ada perempuan di mobil Orang yang ada orang naik gitu ya. Iya, mobil customer tapi kok mukanya kok pucat sekali. Saya bilang gitu. Pak Cece ini sakit ya gitu kan. Terus saya tanya lah sama teman saya bilang si A ini, itu nanti kalau customernya lewat sini coba kamu lihat di apa di sebelahnya kuku-kukunya itu ada nggak CCC. Saya bilang gitu karena perasaan saya juga nggak enak Mbak waktu itu. Terus habis itu dia lihat katanya nggak ada siapa-siapa katanya gitu. Terus saya bilang loh ada perempuan mukanya pucat rambutnya panjang. Saya bilang gitu. Nah waktu itu pakai baju apa? Yang pakai baju putih. Pakai baju putih Iya, gitu. pakai baju putih. Terus saya bilang masa kamu nggak lihat? Nggak lihat loh. Ada kok di sebelah kokonya, di belakang mungkin di di kursi belakang. Nggak ada siapa-siapa, orang kokonya sendirian. Saya gitu, kamu yang bener. Iya emang bener. Nah setelah itu nggak lama waktu sore itu teman saya yang diganggu, bilang kamu denger nggak? Apa? Anak kecil ngapain? Di mana? Saya gitu. Anaknya customer mungkin. Saya bilang gitu. Nggak ada orang, kan customernya nggak bawa anak, semuanya nggak ada orang kecil, semuanya orang dewasa. Saya bilang masa sih gitu. Coba dengerin lagi kali aja. Saya oh iya saya gitu. Udah nggak usah dihitung, udah biasa. Saya bilang gitu, cuekin aja. Kan kita nggak ganggu. Saya bilang, ya udah. Maksudnya teman saya juga sama saya juga heran kok siang-siang, sore-sore gitu. Terus ada juga sih Mbak waktu sore-sore ya, itu kan waktu mau tutup ya. Berarti waktu dilihat penampakan itu enggak melulu siang malam hari ya, siang pagi juga ya, sore itu, juga ya. Itu baru sih Mbak. Kalau siang sama sore itu baru di tempat kerja saya. Tapi yang lebih sering malam ya? Iya, kalau saya biasanya sih malam. Kalau gitu, kalau nggak gitu ya mau maghrib lah gitu lah Mbak. Kalau siang atau sore gitu jarang sih. Cuman yang saya herankan itu tadi, yang saya bikin merinding itu di musola loh Mbak. Itu nampak, itu yang bikin saya sampai sekarang itu kayak masih teringat ya. Iya, terus kayak nggak percaya gitu loh Mbak. Cuman ya gimana udah ngalamin, terus kan banyak juga dengar dari teman-teman ya emang ada yang ngerupain gitu. Ada yang nyerupain siapa gitu kan. Yang penting kan kamu nggak ganggu, mungkin dia mau kenalan aja gitu. Karena Mbak Nisa kan waktu itu masih baru ya. Iya, mungkin dia ingin mengenal atau oh ini loh aku ada di sini, mungkin ya, seperti itu. Betul Mbak gitu. Tapi juga nggak setiap hari sih Mbak kayak gitu dilihatin. Kebanyakan kalau di tempat lain, di tempat kerja saya yang lain selain itu atau di rumah atau di mana itu biasanya waktu saya lagi sakit atau lagi berhalangan. Oh berarti itu waktu kondisi kita nggak fit atau waktu kita lagi halangan itu pasti Mbak Nisa ini kelihatan gitu ya? Ya nggak melulu kelihatan sih Mbak, kadang kan kerasa gitu. Kadang tapi nggak setiap hari kan ya Mbak? Enggak lah Mbak. Aduh kalau setiap hari ya bisa ngeri ya, bisa pingsan berkali-kali kali ya kalau sehari. Kalau setiap hari seperti itu Mbak Nisa. Saya kuat Mbak kalau setiap hari. Aduh, makanya capek Mbak itu. Beneran kayak di tenaga itu kayak kayak serep gitu loh Mbak. Tapi nggak pernah ya di kelihatan penampakan itu yang kayak di film-film itu loh, yang mukanya jelek atau yang kayak gimana gitu, pernah? Mbak, oh pernah ya? Itu ada kalau bilang orang sekarang miske ya. Ya. Kalau nggak gitu poci. Itu pernah. Oh pernah ya? Itu malah kalau yang itu pernah sampai ini Mbak, nyekik sama ini tangan.
Oh berarti dicengkram. terasanya Mbak Nisa itu kayak nggak bisa nafas gitu? Iya ya dicepi gitu Mbak sama dicengkram, tapi dia ketawa-ketawa, habis itu udah hilang. Nah, Tapi wujudnya benar-benar terlihat atau tidak? ya itu kan posisi saya itu Tidur? sadar nggak sadar ya, kalau orang kan bilang ketindihan mungkin ya Mbak. Oh gitu ya, kalau orang Iya, Jawa bilang itu tindian ya. ketindihan ya. Gitu. Pas waktu itu sih Mbak, terus tapi pas saya bangun ada bekasnya, Oh ada bekasnya? bekas merah Mbak, cengkraman, tapi nggak lama hilang. Berarti seperti benar-benar nyata dipegang gitu ya? Iya, habis itu setelahnya saya sakit. Oh mungkin itu dampaknya tadi setelah Iya, dipegang itu ya? iya itu sakit. Atau kaget atau gimana kita ya? Iya, kayak kayak ngerasa, oh beneran ya? Oh beneran, oh berarti kayak beneran saya ini dipegang, dicekik Iya, gitu ya? gitu. Itu Tapi di leher itu bekas nggak Mbak Nisa? Atau yang saya kan nggak kayak di ngecek tangan Mbak, saya tadi? kan waktu itu kan baru bangun, kan rebahan ya Mbak ya, Mm-mm. tiduran, terus saya kan bangunnya kerasa kayak apa kayak ngos-ngosan gitu Kayak loh ngap Mbak. gitu ya, Iya, ngap. namanya kan kayak habis ketindihan kan. Terus saya lihat tangan saya merah gitu. Saya nggak mastiin leher karena kan nggak mungkin saya bangun terus nyari kaca kan, nggak mungkin Mbak. Saya bangun habis itu cuma lihat ini, saya bangun ke toilet aja, terus habis itu nggak bisa tidur lagi sampai habis subuh baru bisa tidur. Tapi kalau sekarang ini masih tetap seperti itu atau enggak Mbak Nisa? Maksudnya Alhamdulillah sering terlihat seperti yang dulu-dulu itu? kalau sekarang sih alhamdulillah udah jarang ya Mbak. Paling kalau nggak waktu sakit atau waktu haid itu aja. Oh gitu ya. Terus nggak seintens dulu lah. Kalau dulu kan ya lumayan Sering itulah ya? Mbak. Iya, apalagi waktu kecapean pulang kerja. Terus kadang kan juga saya salah saya sendiri sih Mbak, pulang kerja kadang kan nggak langsung cuci kaki gitu, langsung di kamar bahan kan kecapean. Katanya orang dulu kan bilangnya orang tua kalau habis dari mana-mana kan harus cuci kaki, cuci tangan ya, Iya. supaya katanya ada makhluk halus yang nempel mungkin itu akan terhindar, kata ide seperti itu. Iya, salah saya juga itu yang waktu itu di tempatnya kan. Jadi setiap malam itu kayak kalau lagi kecapean nggak lupa Cuci kaki ya. itu pasti ada yang ikut ke rumah kadang. Berarti itu benar-benar terjadi ya Sobat CWK ya, bukan cuma cerita aja. Katanya orang dulu kan kalau menakut-nakuti kita, kalau dari luar masuk ke rumah cuci kaki dulu biar ada yang nggak biar ada yang nempel-nempel di luar itu nggak ngikut ke rumah gitu. Ternyata memang benar ya itu ya. Iya Mbak, makanya saya ternyata omongan orang tua itu benar Iya ya. betul. Jadi nggak bisa kita sepelein. Kadang kan ada yang bilang mitos Ya gitu. benar itu kalau bagi orang-orang yang tidak percaya seperti itu. Iya, makanya kan kalau dari mana-mana lebih baik kita cuci kaki, cuci tangan. Kalau bisa sebelum tidur wudu dulu gitu, berdoa dulu, baru tidur gitu. Betul. Tapi Mbak Nisa selama ini takut gak sering terlihat penampakan seperti itu? Ya takut nggak takut Mbak, maksudnya gimana ya, kalau nggak dibilang nggak takut ya nggak mungkin, karena kan saya takut kan Mbak, namanya juga kelihatan kayak gitu, apalagi kayak energinya kan beda. Saya kan Pasti kayak gak enak gitu ya, kayak dingin kayak gitu ya. kadang panas, kadang dingin hawanya, terus di badan kan juga nggak enak Mbak, bikin sakit gitu kan. Ada lagi sih yang sampai kayak kebawa di masa lalunya dia, jadi tuh dia tunjukin, oh ini loh saya dulu meninggalnya kayak gimana. Oh kayak gitu ya, sampai gitu ya. Ada itu baru sih Mbak. Itu kan saya nggak bisa tidur nih ceritanya. Dari waktu itu habis keluar udah cuci kaki, cuman kan belum wudu gitu kan Mbak. Saya kerasa kok ada yang ngikutin gitu kan di Terasa kamar. beda gitu ya. Iya, hawanya beda. Saya kerasanya perempuan gitu. Cuman karena saya udah biasa kayak gitu, jadi kan saya cuekin. Kan kalau mereka kita cuekin kan nggak mungkin itu kan Mbak, nggak mungkin ganggu kita. Kan mikir saya, ya udah kalau mau main mah main aja tapi jangan ganggu gitu kan. Saya cuekin, saya main HP, saya baring kiri, baring kanan, kok nggak enak. Terus akhirnya sampai jam 12:30 lah, saya udah nggak kuat nahan ngantuk kan Mbak. Saya tidur. Baru saya tidur berapa menit lah tuh. Itu tadi dikasih tahu, Oh jadi kayak seperti mimpi gitu ya. Kasih tahu kayak bukan zaman sekarang sih Mbak, kayak di mana gitu tempatnya, kayak zaman dulu gitu. Saya lihatnya saya di mana gitu kan. Terus abis itu dilihatin loh, ternyata itu dia itu korban
ponakan. Oh gitu. Ya, Jadi mungkin satu arwahnya itu keluarga. nggak tenang atau gimana ya? Ya, kayaknya gitu Mbak. Itu ditunjukin ini, pintunya Oh. dibuka waktu saya masuk buka, ada kan waktu itu saya bangun, saya lewatin danau. Mm-mm. Lewatin danau terus habis itu ada pintu gitu kan. Mm-mm. Saya masuk. Terus tiba-tiba di samping saya ada tangan nunjuk gitu. Lihat. Oh mungkin dia ingin menunjukkan, oh di situ loh waktu aku Iya, dibunuh dulu, mungkin seperti itu iya ya. gitu Mbak. Itu ada perempuan, anak kecil sama suaminya. Kemungkinan itu Satu keluarga. iya satu keluarga. Terus eh, dianya itu ini Mbak, apa disiksa dulu. Oh gitu. Itu kerasa lah Mbak, tangan sama kakinya itu kayak disiram air panas, terus Jadi dianiaya dulu sebelum dibunuh iya, mungkin ya. dan itu kerasa waktu saya di situ, kerasa tangan sama kaki saya itu kerasa Mbak, ikut kerasa, ngerasa kayak oh sakitnya gini gitu. Terus akhirnya kan saya nggak mau gitu kan baru pertama kali itu Mbak. Betul. Saya baca doa-doa, saya pengen oh saya pengen itu ya oh bantu saya. Akhirnya saya bangun dari situ langsung Mbak, badan saya tuh kayak Nggak enak gitu ya, Iya. kayak meriang gitu ya. lemes, habis tenaga saya, kayak habis ngapain gitu loh, kayak habis dikeroyok orang banyak gitu loh Mbak, rasanya itu bangun-bangun itu. Setelah itu saya sakit. Oh, berarti mungkin kalau kita mimpinya aneh yang kayak gitu mungkin pengaruh ya ke badan kita ya. Saya nggak tahu ya Mbak, orang kan beda-beda. Iya, betul. Kan ada yang bilang mimpi itu bunga tidur, bisa aja yang saya alami itu bunga tidur atau gimana saya nggak tahu. Cuman menurut saya mungkin itu pengalaman dia yang dia tunjukin ke saya. Tapi saya juga nggak tahu Mbak ya, wallahu alam. Soalnya kan saya bukan indigo, saya juga Betul. orang biasa. Saya nggak bisa Kayak kayak ngeliat iya gitu ya. nggak bisa ngeliat kayak gitu-gitu gitu. Kalau bisa ngelihat sehari bisa nggak bisa tidur, Mbak? Pasti ada aja yang terlihat di mana-mana ya. Iya sih Mbak, kayak saya mikirnya aduh kalau saya udah kerasa nggak enak gitu hawanya, udah saya nggak tidur lah, baru bisa tidur habis subuh gitu biasanya, baru bisa tidur. Tapi nggak ada sesuatu yang terjadi ya sebelum tidur itu tadi loh. Nggak ada ya. Nggak ada sih Misalkan Mbak. ada yang nampak atau enggak gitu, nggak Iya ada. kalau alhamdulillah waktu saya bangun nggak pernah ditampakin langsung Mbak, cuman saya kerasa di sana Oh, ada gitu ya. orang, ada itu wujudnya gitu, entah anak kecil, entah perempuan, entah itu laki-laki, orang tinggi besar gitu. Saya juga pernah waktu itu mau sakit sih, ada dulu diliatin orang ngintip dari jendela kamar pakai sorban gitu. Mungkin kepingin nengokin Mbak Nisa waktu sakit kali ya. Iya mungkin ya Mbak ya. Iya. Saya juga nggak tahu. Aduh, sahabat CWK, ceritanya Mbak Nisa ini kok serem sekali ya. Kalau saya juga pernah sih mengalami seperti itu, tapi tidak seserem ceritanya Mbak Nisa ini tadi. Mbak Nisa terima kasih ya atas waktunya sudah berbagi cerita. Ini cerita horor yang pernah dialami Mbak Nisa waktu ada di tempat kerja dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya berbagi cerita sama Sobat CWK semuanya. Oke Sobat CWK, sampai di sini dulu obrolan saya dengan Mbak Nisa. Nantikan cerita selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ini Mbak Nisa ada sedikit bingkisan buat keluarga di rumah. Repot-repot. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama.